Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang ternyata lanjut ke part 3. Karena banyak banget yang minta gua untuk nonton Deadmon Dead Play. Yuk kita lanjut ke part 3. Nah di part kali ini ada 4 anime yang bakal gua tonton, yaitu Isekai One Turn Kill Nesan, Otaku Elf, Deadmon Dead Play, sama Kuma 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 Bear Punch. Nah untuk sekarang gue bakal nonton anime apa dulu ya. Kayaknya gue bakal nonton anime yang santai dulu, Kuma 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 Bear Punch. Oke, sampai jumpa setelah gue nonton Kuma 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 Bear Punch episode 1. Bye bye. Sip. Gimana ya, gambarnya masih sama aja dengan season 1 sih. Gak banyak perubahan gitu. Ini telingaku aja tuh suaranya emang ribut ya. Oh ya anjir, musiknya ribut banget pak. Keras banget. Wah, apa nih, ngambil arc sekolah? Kok kayak anime isekai season 2-nya pada ke sekolah semua ya? Shinkanomi ke sekolah, Tensura juga ada ke sekolah. Itu lagi Tsukigami Chibiku ke sekolah juga. Sama sih kayak arc turnamen kan, di mana-mana ada. Ya, itu tadi Kuma 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 Bear Punch. Kalau mau dibilang dari gambar sih sama aja dengan season 1. Cerita juga masih sama kayak season 1. Santai. Anime yang bisa ditonton, tidak perlu mikir. Komedinya pun tidak lucu-lucu amat. Ya pokoknya santai aja kita ngeliat karakter yang hidup santai dengan tenang gitu. Saking santainya gue jadi bingung mau bahas apa ya. Jadi isekai santai. Dari season 1 emang udah santai soalnya animenya. Sama aja kayak waktu gue nonton Isekai Mappa season 1. Karena santai jadi bingung mau bahas apa. Sama aja feelnya kayak nonton season 1. Kayak nonton Rogo ni Sonaete juga sama persis. Ngelihat karakter cewek imut dengan seluruh orang di sekitarnya yang juga adalah cewek imut. Ngelihat kehidupannya yang santai. Kalaupun ada pertarungannya nggak serius-serius amat. Ya gitu sih. Apakah jelek? Nggak juga, namanya isekai santai mah. Emang ini udah yang paling bener. Oke deh, kita lanjut ya. Oh iya, by the way, sekali lagi gue bilang ya, Kuma 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 Bear tuh isekai, bukan game. Kalau lu ngira itu game berarti lu nggak fokus waktu nonton season 1. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke nonton Isekai Onesan. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton, dan bye-bye. Anime beginian pakai apa istilahnya ini? Rasio layar. Anime movie loh. Kalau kalian mau tahu, satu jenis MC yang paling nyebelin kalau nonton anime Isekai adalah MC yang merasa kalau semuanya itu game. Ya kayak gini nih. Ya aku terkirim ke Isekai, hore. Ini adalah game, aku harus ke guild, aku harus beli item, aku harus ini. Antara ngeselin atau mati duluan MC-MC kayak gini. Yang bilang habis, ya. Aduh, habis itu tadi Isekai One Turn Kill Nesan. 2 kali gue nonton anime, 2 kali gue bingung mau bahas apanya anjir. Oke, kita bahas Isekai One Turn Kill Nesan ya. Masalahnya karena gue nontonnya buram, jadi gue nggak bisa komentari gambarnya sih, apakah bagus atau tidak. Cuma di beberapa titik gambarnya nggak terlalu bagus, cuma masih bisa diterima mata lah. Oke lah ini. Cuma kalau dari segi cerita, aduh, ada sih satu momen yang sempat bikin gue ketawa tapi cuma nyengir doang. Sisanya nggak, gue nggak ketawa lihat komedinya. Ya mungkin nanti di episode 3 ke atas baru kita bisa tahu di mana lucunya ya. Gue sih pribadi belum merasa lucu ya. Alurnya boring, terlalu mainstream sih. Wajar kalau lu merasa boring. Mainstream banget di awal. Satu-satunya yang beda cuma karena ada ini Onesannya doang. Berapa banyak anime coba yang baru terkirim langsung masuk guild, langsung beli item, lalu daftar jadi petualang, lalu tidak lama peringkatnya naik drastis, lalu tiba-tiba ketemu orang mabuk. Biasa banget sih. Ini mah lebih ke ecchinya. Sepanjang gua nonton sih gua belum nemu ecchi yang berlebihan ya. Ecchinya masih bisa diterima lah. Kayak Okasan Online gak sih bang? Ya, makanya gue kan pernah bilang ini mirip Okasan Online secara premis. Kalau Okasan Online kan game, dia ditolong sama emaknya. Kalau ini isekai, dia ditolong sama kakaknya. Ya itu sih ya untuk Isekai One Turn Kill Nesan ya. Tidak banyak yang bisa gue komentari. Masih terlalu biasa sih buat gue. Lanjut anime ketiga, kita nonton Otaku Elf yang katanya reverse isekai ya. Oke lah, gue nonton dulu ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton, dan bye-bye. Beda nih. Beda dengan 2 anime sebelumnya. Apa tadi tuh? Yang gue nonton pertama Kuma Kuma Bear sama Isekai One Turn Kill Nesan. Waktu gue lihat Otaku Elf ini langsung kelihatan gambarnya bagus. Ini isekai tuh supernatural sih. Ini mah Umaru pak. Ini literally Umaru tapi elf. Waduh, anime kayak gitu biasanya endingnya sedih loh. Karena si elf kan tidak tambah tua ya. Sementara si ceweknya tuh makin lama makin tua nih. Ini kalau endingnya si cewek mati sedih sih. Ya jelas ini dia sebut nih elf yang dipanggil dari dunia lain. Iya masuk reverse isekai. Ya itu tadi Otaku Elf. Kelar juga nonton Otaku Elf. Kesan pertama gua gambarnya bagus. Dan kalau gua harus komentari ya, ini tipe anime yang bikin kangen.
Anime yang kalau lu sekali nonton sampai tamat lu bakal suka gitu. Tadi banyak momen yang bikin menyentuh sih. Ini kalau mau dibikin drama sedih bisa banget, tapi kayaknya enggak. Ini bakal bikin nyerempet-nyerempet ke sana sih, walaupun lebih banyak komedi ya. Ini lebih kayak Umaru, tapi dengan feel yang lebih ngangenin gitu, karena kerasa banget pak hubungan antar si MC dengan si elfnya ya. Ini kalau tiba-tiba nanti di episode terakhir ada flashback, ada time skip ngasih lihat si MC sudah tua, baru diputar flashback, wah bisa nangis orang nonton. Oke, kita lanjut ke anime terakhir, Deadmon Dead Play, yang diminta sama orang-orang. Oke lah, kalau gitu gue sampai jumpa setelah gue selesai nonton ya. Bye-bye guys. Anjir, Elden Ring. Estel anjir. Oh bukan. Ini kayak bos terakhir di Esau. Bos terakhir di Esau kan tengkorak tuh. Bos terakhir atau bukan ya? Yang tengkorak besar. Mama, Solo versus everyone. Oh ya, ini fix reverse isekai nih. Kalau ada yang nanya isekai atau bukan, nih anime isekai, tapi reverse. Tidak ada satupun yang peduli, ada orang leher berdarah-darah nih. Tidak ada satupun orang lewat yang kaget kayak apa kek. Sepertinya ini hal yang normal, melihat orang lehernya berdarah. Bahkan polisi tidak kaget anjir lihat darah di lehernya. Baru aja dibilang ini dibahas. Ya. Menarik sekali animenya. Kapan lagi kita lihat anime bunuh-bunuhan tapi dengan twist isekai ya? Apalagi yang jadi MC-nya itu mantan bos monster lagi. Ya, itu tadi Deadmon Dead Play ya. Menarik. Ngebosenin ya bang? Enggak, tipikal ini sih anime bunuh-bunuhan. Isekai apa reverse isekai? Reverse isekai. Ya, itu tadi. Dia bukan villain. Peringkatnya gimana? Setelah nonton 4 tadi ya. Kalau gue kasih peringkat dari 4 tadi, menurut gue yang paling kurang tuh Isekai One Turn Nesan sih. Baru setelah itu gue kasih ke Kuma Kuma Bear Punch. Yang next, ada apa lagi? Otaku Elf sama Deadmon Dead Party. Bagusan mana ya? Deadmon Dead Party atau Otaku Elf? Kalau gue pribadi gue bakal pilih Otaku Elf. Jadi Deadmon Dead Party gue bakal kasih ke 2, Otaku Elf gue kasih ke 1. Ya, itu tadi ya untuk listnya. Gue gak tahu sih mau komen apa. Kayak Deadmon Dead Party oke lah, menarik. Pertarungan tadi waktu si pahlawan ngelawan si yang tengkorak tuh bagus juga dilihat kok. Cuma ya apalagi mau dibahas, tidak ada, gue bingung. Udahlah, itulah aja lah. Kita lanjut ke list aja lah. Kita upgrade list kemarin. Ya, gue udah buat list setelah nonton 4 isekai tadi ya. Jadi untuk urutan terbaru gua, total ini ada 11 anime berarti yang udah gua tonton dari part 1 sampai part 3 ini. Dan sepertinya ini part terakhir karena setelah itu udah nggak ada isekai lagi. Nah untuk urutan ke-11 masih tetap gue kasih untuk Isekai Smartphone Season 2. Penjelasannya sama seperti di part 2. Isekai Bocil gue kasih ke peringkat ke-10. Nah untuk pendatang baru Isekai Onesan gue kasih ke peringkat ke-9 aja. Walaupun premisnya menarik ya, tapi literally tuh sama aja dengan Okasan Online kalau lu pernah nonton Okasan Online. Dan komedinya untuk saat ini gue belum dapat, karena kunci dari anime ini sebenarnya tuh komedi kan. Gue belum kena sih komedinya. Kita lihat aja lah, mungkin kedepannya ada lebih banyak komedi yang mind blowing, kita belum tahu. Tapi kalau secara premis cerita, selain dari Onesannya, ceritanya mainstream. Next, gue kasih ke Raeliana. Kalau lu perhatikan, Raeliana tuh gambarnya buram sama patah. Jadi gue nggak bisa kasih bagus-bagus amat untuk Raeliana untuk saat ini ya. Kita lihat aja ke depan. Siapa tahu ada perkembangan dari segi visual sama ceritanya bakal lebih menarik mungkin ya. Kita lihat aja ke depannya. Nah untuk pendatang baru peringkat ke-7, gue kasih ke Kuma 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 Bear Punch. Masih sama seperti season 1, isekai santai, gambarnya pun masih sama. Benar-benar gua nonton cuma bisa tersantai aja, bingung mau bahas apa saking santainya. Nah lanjut, untuk peringkat ke-6 gua kasih ke Isekai Dicheat. Ini episode 1 ya, tolong dicatat. Baru peringkat ke-5, Isekai Nidome Desu. Sebelumnya kan di peringkat 3 gua turunin. Nah untuk 2 anime baru, yaitu Deadmon Dead Play sama Otaku Elf, gua kasih ke peringkat 3 sama 4. Nah peringkat ke-4 nih gua kasih untuk Deadmon Dead Play. Anime bunuh-bunuhan, tapi dengan twist adanya isekai. Apalagi MC-nya itu ternyata bos monster yang ada di isekai dulunya. Nah, untuk peringkat ketiga gue kasih ke Otaku Elf. Ini literally Umaru-chan, tapi dengan feel yang jauh lebih bisa bikin kita nyaman gitu. Dari segi gambar juga bagus banget, cantik banget. Nah, untuk peringkat kedua masih tetap dipegang sama Kaminaki. Gue masih penasaran ke depannya bakal dibikin gimana. Dan pertama, Konosuba Bakuen. Terlepas dari perkara lu permasalahkan ini fantasi atau isekai, ini masih tetap Konosuba mas bro. Tidak menutup kemungkinan kalau di ending nanti ada Kazuma. Yang lu permasalahkan kan karena tidak ada Kazuma, makanya dia jadi fantasi. Ini masalahnya, mungkin ada Kazuma di akhir karena cerita Konosuba Bakuen itu bukan cuma nyeritain masa lalu Megumin, tidak. Konosuba Bakuen
Ken tuh punya 2 cerita. Waktu Megumin masih di sekolah sama waktu Megumin sudah bikin kelompok pencuri. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti season 2-nya ditutup waktu Megumin pengen bikin kelompok pencuri, atau mungkin waktu Megumin ketemu sama Kazuma. Jadi kita tunggu aja lah sampai episode terakhir ya. Kalau ternyata sampai di episode terakhir Konosuba Bakuen tidak ada Kazuma, berarti nggak akan masuk Isekai of the Year. Gua akan ikut kalian lah, anggap itu sebagai full fantasi. Tapi kalau ternyata sampai di ending ada Kazuma, gue bakal tetap masukkan Konosuba Bakuen ke dalam Isekai of the Year. Karena patokannya di Kazuma kan. Itu ya untuk anime Spring 2023, 11 anime isekai yang udah gua lihat episode 1 saja. Tolong dicatat episode 1 saja. Ya udahlah, itu aja ya. Kita lihat nanti di akhir musim Spring 2023 akan separah apa acakan ini nih. Ini acakan pertama nih di awal musim. Siapa tahu tiba-tiba nanti di akhir musim Isekai Smartphone Season 2 jadi juara 1. Kita tidak tahu. Atau mungkin tiba-tiba Kaminaki malah jadi juara 1, mengalahkan Konosuba dan yang lainnya, kita juga tidak tahu. Atau ternyata Isekai bocil jadi bagus banget, atau ternyata Raeliana makin ampas, kita sama sekali tidak tahu. Ini masih kocokan pertama nih. Kita lihat nanti kocokan terakhirnya kayak gimana. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kocokan berikutnya, dan bye-bye.